Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita muliakan para alim ulama, para guru-guru kita semua, orang tua kita semua. Yang akan kita bahas itu adalah keinginan hati, kehendak hati terhadap sebuah perkara yang perkara itu belum dijamin apakah perkara itu akan menghasilkan sesuatu yang baik kepada yang menginginkan atau akan menghasilkan sesuatu yang buruk kepada yang menginginkan itu, gitu loh Pak. Contoh hadirin yang dirahmati oleh Allah, misalkan saat ini kita sedang mempunyai keinginan untuk mempunyai sebuah kedai, kan gitu Pak. Kedai warung makan atau kedai apa aja lah. Kan kita nggak tahu apakah kedai itu akan ada kebaikan untuk kita atau ada keburukan untuk kita, kan kita belum tahu Pak. Atau keinginan seseorang untuk menjadi ASN atau polisi atau tentara, apakah profesi itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita atau tidak, kan kita nggak tahu tuh Pak. Karena hal itu belum terjadi. Cuman hadirin, kadang keinginan kuat kita ini Pak ngebet ke situ terus gitu. Asal hati kita sudah kepingin, maka kita akan ngebet ke situ. Kita punya keinginan untuk seorang perempuan agar perempuan itu menjadi istri kita gitu. Atau seorang perempuan mempunyai keinginan agar dia mendapatkan suami si A gitu. Kalau sudah seperti itu, kadang kita lupa bahwa yang tahu pasti baik atau buruk dari sebuah perkara untuk kita adalah Allah. Nah, kita mengesampingkan itu kadang, sehingga kita fokus ngebet agar hal itu menjadi kenyataan, keinginan kita itu menjadi nyata. Nah, ini hadirin bahaya. Kalau nanti ternyata kenyataan itu tidak menjadi nyata, kita akan kecewa kadang. Atau kemudian kenyataan yang kita inginkan itu menjadi kenyataan, tapi ternyata buruk untuk kita, kita pun akan kecewa juga Pak. Kan ada satu ungkapan itu kan, dalam apa ayat Al-Quran itu yang hafal itu, kadang sesuatu perkara itu yang buruk ternyata baik pada akhirnya, kadang sesuatu yang baik itu buruk pada akhirnya. Kan kita nggak tahu Pak perkara itu. Nah, menghadapi keinginan hati yang seperti itu, tuntutan hati yang seperti itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa solusinya? Kan begitu tulisan. Oke, saya sudah paham bahwa kadang hidup kita itu menghadapi keinginan hati dan tuntutan hati ini. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke solusi, ada satu riwayat begini Pak. Sahdan, ada seseorang, ini dalam kitab Minhajul Abidin itu ada Pak. Ada seseorang yang ahli ibadah, tekun sekali ibadahnya Pak, sehingga derajatnya itu betul-betul sudah waliullah gitu, dekat sekali kepada Allah. Nah, ini pelajaran juga buat kita Pak. Tipuan setan itu luar biasa Pak, maka hati-hati. Nah, dia berdoa, ya Allah, saya pengen sekali untuk melihat iblis. Nah, kan luar biasa tuh Pak.
saking sektinya kan gitu Pak ya, saking dekatnya dengan Allah sehingga iblis saja pengen dia lihat gitu Pak. Nah, ada ulama besar yang lebih senior bagi dirinya itu dinasihatin, mbok nggak usah berdoa minta melihat iblis, berdoa saja minta keselamatan gitu loh. Wah, ya enggak, saya memang pengen melihat wajah iblis itu aslinya kayak apa gitu loh ya kan. Ya kan orang itu kan kadang ngeyel gitu. Saya misalkan itu pengen melihat Allah kan gitu kan. Padahal yang Allah berikan kepada kita sebagai batasan daripada nikmat penglihatan kita, itu salah satunya kita tidak bisa langsung melihat Allah secara zatnya kan gitu Pak. Itu merupakan nikmat. Ini kalau dikaji dalam nanti panjang. Nah, kita ini diberi nikmat untuk tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat iblis, tidak bisa melihat malaikat. Itu kan nikmat. Tapi kadang kita sering, mohon maaf, kadang apa ya, mentertawakan dalam sebuah kalimat ejekan terhadap sesuatu yang menurut logika kita nggak masuk. Ada seseorang itu ketika melihat orang yang pelihara jenggot, Pak Ustadz, ya saya mendengar katanya yang pelihara jenggot itu bidadari bergelayutan di jenggotnya orang itu. Sampai sekarang saya nggak melihat kok ada bidadari di situ, Pak Ustadz, saya nggak percaya. Lah saman kalau melihat betul malah ketakutan loh Pak. Bayangkan jenengan melihat betul saya ceramah ada jenggot di sini bidadari bergelanjutan kayak gini Pak. Kira-kira jenengan takut nggak malahan Pak ya kan? Lah malah kaget sampean kan itu. Itu Pak Ustadz kok nggak keberatan ya lehernya kan gitu, nggak sakit malah apa bidadari bergelayutan kayak gitu. Atau jenengan melihat di sini setiap majelis taklim itu Pak, setiap majelis taklim itu malaikat itu mengerumuninya. Malaikat itu ikut hadir di sini. Nah, coba bayangkan jenengan di sini melihat ada banyak malaikat yang mengelilingi jenengan seperti ini Pak. Tiba-tiba duduk di samping pakai jubah putih memancarkan cahaya gitu Pak, di samping jenengan. Nah, girap-girap toh kita Pak ya kan itu kan. Takut toh kita ya kan. Atau bidadari sekarang turun gitu kan. Begitu jenengan melihat bidadari yang bergelayutan di sini cantiknya luar biasa, pulang ke rumah nggak selera sama istri. Lalu jauh kok Pak bidadari dengan istri kita Pak. Putih bersih, sementara istri kita sawo matang kok ya kan itu kan. Nah kan malah repot gitu Pak. Nah ada sesuatu yang memang Allah batasi dan itu merupakan sebuah kenikmatan. Nah hamba itu berdoa, ya Allah saya pengen melihat iblis gitu. Sudah diingatkan bahwa nggak usah. Akhirnya karena ngeyel doa itu dikabulkan Pak. Akhirnya dia melihat iblis betul. Jumpa dia dengan iblis. Wajahnya ya wawa alam Pak, saya nggak bisa menggambarkan, saya juga nggak melihat kok Pak. Dan saya nggak berdoa meminta untuk melihat juga enggak gitu loh Pak. Begitu melihat iblis, nah, karena orang ini sudah sakti, dekat betul dengan Allah, karomahnya gede, malah ngamuk sama iblis Pak. Seandainya apa dia mau menyerang iblis, aku bunuh kamu, langsung begitu. Sama iblis itu langsung begitu, aku bunuh kamu. Engkau inilah yang menjerumuskan banyak umat manusia. Maka begitu aku melihat, inilah maksud aku. Begitu melihat engkau, aku pengen membunuh kamu. Iblis gak kalah garang Pak. Kata iblis, seandainya aku tidak mengetahui takdir kamu bakal mati 100 tahun lagi, niscaya aku sikat kamu sekarang saat ini, kata iblis Pak. Lah kan iblis bisa melihat, mencuri dengar takdir kan itu kan. Kita ini nggak tahu Pak kapan kita akan meninggal. Iblis tahu Pak kapan kita akan meninggal itu. Ketika perintah dari Allah itu sudah turun, sehingga itulah yang kemudian dicuri kabar takdir itu oleh iblis, sehingga kemudian disebarkan kepada para tukang-tukang ramal takdir-takdir kita itu Pak. Maka kemudian goyanglah akidah kita. Kembali ke cerita tadi, orang itu begitu melihat iblis langsung ingin membunuh Pak. Aku bunuh kamu. Iblis gak kalah Pak, dia menantang. Seandainya aku nggak tahu atau aku belum mengetahui kalau kamu akan mati 100 tahun lagi, niscaya aku sikat kamu saat ini. Begitu mendengar kata-kata 100 tahun lagi Pak, kan sampai situ pertemuan itu pisah gitu loh. Iblis langsung pergi gitu. Akhirnya orang itu balik lagi ke rumah.
begitu mendengar kata-kata 100 tahun lagi aku akan meninggal, kata dia, pulang ke rumah memikirkan, Pak, saya 100 tahun lagi akan meninggal, baru akan meninggal, sedangkan umur saya saat ini baru ini, masih ada sekian puluh tahun saya hidup ini, Pak, kata dia kan. Wah, terima kasih iblis, kata dia, malah kamu memang baik sekali. Aku akan tobat nanti 1 tahun 2 tahun menjelang kematian. Mulai saat ini aku akan berbuat maksiat dulu sepuas-puasnya. Akhirnya orang itu berbuat maksiat, Pak, karena dia tahu bahwa 100 tahun lagi akan mati. Tahun pertama, tahun kedua terus dia berbuat maksiat. Tiba-tiba datang malaikat Israel mau mencabutnya, kaget dia, Pak. Kata iblis 100 tahun lagi, ya iblis kok kamu percaya? Dalam Al-Quran itu kan innahu aduwwum mubin, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Omongan iblis kok kamu percaya? Kamu itu meninggalnya hanya Allah yang tahu, bukan iblis yang tahu. Disikat sama malaikat Israel saat itu, meninggal dalam kebinasaan, Pak. Maka Bapak Ibu nggak usah pengen melihat iblis, Pak, ya kan? Nanti ketipu sama iblis, repot, Pak. Gitu. Nah, ini hadirin adalah sebuah doa yang menurut dia, sebuah keinginan yang menurut dia akan baik. Ketika dia bisa melihat iblis, ketika dia bisa membunuh iblis, maka akan ada satu unsur yang mencelakakan manusia berkurang. Pikiran dia begitu. Tapi begitu dikabulkan, ternyata malah membuat sebuah kebinasaan. Nah, kondisi-kondisi ini sebelum terjadi, hadirin, akan kita alami juga. Dan kita nggak pernah tahu yang kita inginkan itu ada baiknya atau buruknya, nggak tahu. Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah akan tahu kalau memukulkan tongkat ke Laut Merah itu menjadi solusi bagi problemnya. Itu nggak tahu, Pak. Dia tinggal totalitas pasrah kepada Allah, sami'na wa ta'na, pukul solusi. Kan begitu, Pak. Coba bayangkan kalau kita, Pak, dikejar tentara dari belakang di depan laut, solusinya bikin sampan, kan gitu, bikin pompong, logika kita. Tapi perintah Allah tidak, pukul tongkat ke air. Nabi Musa alaihissalam keyakinan kuat, nggak tawar menawar, pukul, jedet, solusi. Fir'aun itu tidak pernah tahu kalau di atas keretanya itu dia akan mati. Begitu ada solusi bagi orang-orang beriman, ketika dia nggak beriman, menurut dia ikut aja orang beriman, itu pasti solusinya. Ternyata Laut Merah solusi bagi orang beriman, azab bagi yang tidak beriman saat itu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ajaran, kemudian sama Namrud dibakar, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu sebelumnya kalau ternyata di dalam kobaran api itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ketika keluar dari kobaran api ditanya, ya Nabi Allah, selama hidup di dunia kenikmatan apa yang kamu paling rasakan, yang menurut kamu paling nikmat? Kata beliau, pada saat saya berada di dalam apinya saja Namrud, itu kenikmatan yang paling luar biasa. Ibu Hajar dan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan Ismail di lembah Bakah saat itu juga tidak tahu kalau kemudian akan ditiru umat sampai akhir zaman sebagai rangkaian ibadah haji gitu, Pak. Itu juga belum tahu. Dan saat itu mempunyai problem, dan tentu pada saat itu mempunyai keinginan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan hati kita, gerak hati kita agar tidak menjadi pengganggu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari aktivitas ketaatan kita kepada Allah. Apa solusinya, apa jawabnya, insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang, karena waktu isanya tinggal 3 menit lagi, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga di pekan yang akan kita datang kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih saling menjadi saksi bahwa Anda, saya, jenengan semua, Bapak Ibu semua sebagai ahlu masjid, sebagai ahlu taat, sebagai ahlu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti berjumpa di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita tutup dengan doa kifaratul majlis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.